gimana kalau saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat target sederhana yang dimana misalnya ya kalian itu belajar selama 30 menit tanpa gangguan setiap harinya, tanpa gangguan dari sosmed atau tanpa gangguan dari teman. Jadi semisal kalian belajar menggunakan video dari YouTube, ya tetap fokus saja pada videonya dan menerangkum atau resum tanpa scroll sosmed, scroll IG atau TikTok. Nah, dan juga belajar untuk membuat journaling setiap hari pada kegiatannya. Jadi hari ini saya mau sampaikan aja apa kegiatan saya sudah ditulis agar bisa mudah untuk membagi waktunya. Apakah teman-teman sudah bersedia? Bersedia. Ingat ya bahwa mengatur waktu itu bukan berarti harus belajar terus-menerus, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara kewajiban dan aktivitas lainnya. Teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ingin mengenal satu hal penting yang teman-teman pelajari dari kegiatan hari ini. Ada yang bisa diceritakan kegiatan hari ini? Baik, sebelum kita akhiri, saya mendengar satu hal yang penting dari teman-teman yang sudah mempelajari pada kegiatan hari ini. Boleh diceritakan satu-satu? Silakan. Apa bisa? Yang saya dapatkan dari ini loh, saya sampai sama media sosial buat waktu belajar saya berkurang. Terus saya belajar kalau itu penting ternyata. yang saya dapatkan dari konseling ini itu saya jadi sadar kalau ternyata malas itu membuat tugas saya itu berantakan, kerjaan saya juga berantakan. Saya juga jadi menunda tugas. Itu membuat saya termotivasi untuk bisa berubah. Itu sebuah kesadaran yang perlu dilakukan teman-temannya ya. Baik, untuk Mbak Indah silakan bagaimana? Untuk saya bisa dapatkan pada konseling ini, saya sadar bahwasanya manajemen waktu itu penting, dan juga ketika berdasarkan teman-teman tadi, kurangilah untuk main HP, dan juga saya ada kesempatan lagi kan, saya juga bisa membuat journaling ini. Jadi Mbak Ida akan melakukan solusi dari teman-teman juga ini ya. Jadi untuk Mbak Eli bagaimana menurut Mbak Eli? Yang saya kita membayar tadi, saya juga memiliki setelah teman-teman ini, saya itu jadi sadar kalau main HP itu kalau terlalu bagus itu membuat saya sendiri kegeeran dalam melaksanakan tugas. Jadi saya dan teman-teman juga saya tahu tadi saya nanti juga akan membuat journaling, menulis mencatat dari apa yang akan saya lakukan hari ini biar semua itu nggak kelihatan. Jadi Mbak Eli akan melakukan juga solusi dari teman-teman tadi ya. Untuk Mbak Indah, Kalau dari saya dari hasil kelas hari ini Mbak Eli, kalau
jangka waktu itu berhenti dan mengatur perkembangan itu jadi agar tidak tugasnya itu tidak lama dan tidak bertumpuk. Karena semakin banyak tugas yang menumpuk, apakah semakin malas bagi kita mengerjakannya. Oke, terima kasih. Hari ini kita telah belajar bahwa kesulitan membagi waktu belajar itu dapat diatasi dengan mengenali penyebabnya, terus menentukan prioritas, membuat jadwal dan berkomitmen untuk menjalankannya. Jadi harus dibagi antara yang prioritas dan yang bukan. Jadi kita dulukan prioritas dulu ya. Sebagai tidak lanjut, saya berharap teman-teman mencoba untuk menerapkan target yang telah kita sepakati tadi yang sudah dibuat ini untuk dijalankan selama 1 minggu saja. Kita coba selama 1 minggu bagaimana perubahan teman-teman ini. Nah, pada kesempatan berikutnya kita dapat mengevaluasi hasilnya bersama. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya izin untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Apakah diizinkan? Ya, boleh diizinkan. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semua atas partisipasi dan keterbukaannya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa dulu. Doa dulu. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.